Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 1 November 2022, Selasa, Pekan Biasa ke-31, Hari Raya Semua Orang Kudus. Disusun dan dibawakan oleh Frater Felix Huller SPD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Mengenal Tuhan dalam Diri Para Orang Kudus. Injil hari ini mengisahkan sabda bahagia yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak. Yesus mengajak para muridnya dan orang banyak itu untuk datang kepada Allah dan berkanjang dalam kebaikan dalam hidup harian mereka. Yesus mengajak mereka untuk beriman teguh kepada Allah dan setia menjalankan perintah-Nya dalam segala situasi dan kondisi yang dialami dalam hidup. Yesus bersabda, "Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dalam hidup kita setiap hari, seringkali kita tidak menampilkan diri sebagai pengikut Kristus. Kita menjadi pribadi yang mencintai Tuhan tidak dengan sepenuh hati. Hal ini nampak dalam hidup harian kita bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Kita hadir bukan sebagai pengikut Kristus yang membawa cahaya sukacita bagi yang lain, melainkan membawa bara kebencian dan iri hati bagi orang lain. Kita hadir dan mengeruhkan suasana hati orang lain dengan sikap sombong yang kita miliki. Sikap sombong itu nampak dalam perilaku ingat diri dan tidak mau mendengarkan orang lain. Lebih parah lagi, kita menjadi pribadi yang suka menilai orang lain dengan standar yang kita miliki. Kita sering mengatakan
bahwa kita 100% pengikut Kristus, tetapi iman kita tidak bertumbuh dengan baik. Seringkali kita tawar-menawar dengan suara hati yang menginginkan jawaban pasti untuk menolak godaan dan dosa yang mengintai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Kita sekalian pasti memiliki santo dan santa pelindung, atau setidaknya ada satu tokoh idola dari santo atau santa yang kita jadikan teladan dalam beriman kepada Allah. Kita menjadikan mereka sebagai suri teladan bagi hidup kita, terutama dalam kesaksian iman dan hidup mereka pada masa lalu. Kita sering mendengar ungkapan yang berbunyi demikian: orang kudus punya masa lalu dan orang berdosa punya masa depan. Ungkapan ini perlu dimaknai lebih jauh, bahwasanya orang kudus punya masa lalu dan mereka menjadi kudus karena sanggup menatap masa depan dengan menata hidup di masa kini. Ada visi dan misi yang jelas di masa depan, sehingga mereka memberi diri secara utuh untuk momen di sini dan kini pada masa itu. Dan orang berdosa punya masa depan jika masing-masing kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa dan perlahan merubah diri menjadi lebih baik dari hari ke hari. Menjadi orang baik bisa jadi dengan melihat orang lain, tetapi yang lebih penting, jika tidak ada orang baik yang patut menjadi teladan, maka kita sendiri yang harus menjadi teladan bagi orang lain dengan menjadi orang baik. Mari kita lihat salah satu figur orang kudus yang benar-benar membaktikan dirinya untuk Tuhan, yang dapat kita teladani dalam hidup kita, yakni Santo Fransiskus dari Assisi. Kita semua pasti mengenal dia meski tidak terlalu mendalam. Apalagi keteladanan hidupnya kembali diangkat oleh Bapa Suci Paus Fransiskus karena spiritualitas hidupnya yang khas. Paus Fransiskus dalam ensikliknya Laudato Si, atau dapat diartikan terpujilah Engkau Tuhanku, melihat spiritualitas Santo Fransiskus dari Assisi dalam madahnya yang agung sebagai suatu model untuk menjawab krisis kemanusiaan yang kian marak, yang nyata dalam globalisasi ketidakpedulian. Manusia yang semakin acuh tak acuh terhadap Tuhan, sesama, dan juga alam semesta. Santo Fransiskus hadir untuk membangunkan kembali kesadaran kita untuk beriman kepada Allah dan senantiasa mencintai sesama kita dan juga alam ciptaan demi kebahagiaan bersama. Mari kita belajar dengan sungguh untuk setia kepada Allah dengan mencintai Tuhan dan sesama, serta meninggalkan sikap sombong dan iri hati yang dapat merusak diri kita sendiri dan juga relasi kita dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, bantulah kami untuk selalu melihat kemurahan kasih-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada orang kudus-Mu, agar dari mereka kami boleh belajar untuk semakin mencintai Engkau dalam hidup harian kami. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di gelombang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.
Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai labuan bajo, subat tunggu bagus.